Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Jovanka keluar dari toilet dengan wajah pucat. Kakinya melangkah gontai dari balik pintu toilet. Ronanya masih penuh dengan keringat karena sedari tadi ia berlari. Thanks ya Ray, lu udah bantu gue. Emang dia siapa sih? Tanya Reynan yang sedari tadi belum mendapatkan jawaban dari Jo. Dia Tristan. Gue juga baru kenal tadi pas lagi main sama teman-teman gue di kafe. Gue ditinggal sama teman-teman gue berdua doang sama Tristan. Terus pas di dalam mobil, pas si Tristan mau nganter gue pulang, tiba-tiba aja dia pegang-pegang jari gue. Gue gak suka, makanya gue kabur dari dia. Lah, terus sekarang lo mau pulang? Iya, tapi ternyata dompet gue ketinggalan. HP juga gak gue bawa. Lupa. Ucap Jovanka sambil tersenyum. Melihat senyum Jovanka, ada debar yang tak biasa pada diri Reynan yang notabene cuek terhadap cewek. Kenapa perasaan gue kayak gini saat lihat lengkungan indah yang terukir di bibir Jo? Bentar ya. Jo mengangguk dan menunggu Ray di bangku taman di bawah rindangnya pepohonan. Ray masuk ke dalam warung dan menemui Vicky yang masih makan. Lama banget ke toilet, ngapain aja lu? Antri kali. Lu balik sendiri ya? Kemudian Ray memberikan kunci motor milik Vicky. Lah, lo mau kemana? Udah malam ini, bentar lagi gerbang kos ditutup. Ada perlu gue, gampang, nanti gue manjat gerbang. Kayak biasa. Terah dah. Ray pun pergi meninggalkan Vicky dan kembali ke tempat Jo di dekat toilet. Jo terlihat sedang duduk di bangku taman. Ia memakai mini dress yang berlengan pendek. Ray menyerahkan jaketnya kepada Jovanka. Pakai nih. Jovanka menatap netra Ray dengan banyak sangkaan dalam benaknya. Gue gak kedinginan kok. Bukan dingin ya, tapi lebih buat nutupin badan lu. Emang kenapa? Apa salahnya dengan baju gue? Gue hanya bisa antar lu pulang naik angkot. Di dalam angkot pasti banyak orang. Lu mau dinilai negatif sama orang lain? Bagi lu sih biasa aja. Tapi entah buat orang lain. Jo terdiam. Ia berpikir tentang ucapan Ray memang ada benarnya. Jo tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Bagi Jovanka, hidupnya ya hidupnya. Tak mau mendengar kata orang lain. Tapi berbeda ketika ucapan itu keluar dari mulut Ray. Seperti mengena di hatinya. Ray itu masih anak ingusan yang baru aja masuk SMA. Tapi pemikirannya udah sejauh itu. Mungkin karena ini si Tristan tergoda. Sampai genggam tangan aku. Akhirnya jaket yang berada di lengan Ray diambil oleh Jo. Gadis itu memakai jaket Ray walau terlihat kebesaran pada tubuh mungilnya. Gue kelelep nih pakai jaket lu Ray. Malah bagus, bisa nutupin sedikit lekuk badan lu. Kemudian mereka berlalu. Berjalan kaki menuju pangkalan angkot yang tidak jauh dari halte bis. Jovanka naik dibarengi oleh Ray di belakangnya. Sorry ya Jo, gue bisa antar lo pakai angkot doang. Iya gak apa-apa, gue seneng kok. Makasih ya. Degup jantung Ray kembali tak karuan. Ada getaran lain di dada Ray yang tak biasa. Rasa bahagia kini telah mendominasi hatinya. Melihat mata hitam Jo, melihat senyum terukir pada bibir gadis itu, membuat hatinya meronta. Ada rasa ingin dekat dan mengenal lebih jauh tentang Jovanka. Namun dengan cepat Ray menepis perasaan yang ada dalam hatinya. Ia ingin sekolah dan membuktikan kepada papanya. Ia bisa membiayai hidupnya sendiri tanpa bantuan dana dari sang papa. Ray, ucap Jo yang duduk di sampingnya. Kayaknya lo bukan orang Bandung ya? Iya, gue tinggal Jakarta. Gue ngekos di sini. Ada keluarga. Ray menggelengkan kepalanya. Dan suasana kembali hening. Angkot melaju dengan kecepatan sedang. Sesekali berhenti untuk menunggu penumpang lain. Jam sudah menunjukkan angka 11 malam. Namun angkot masih mengetem di pinggir jalan. Seketika angkot pun mulai berjalan ketika penumpang banyak yang protes. Dan akhirnya angkot kembali melaju. Kiri mang. Angkot berhenti.
Joe dan Ray turun dari angkot itu. Loh, bukannya rumah lu masih di ujung jalan sana ya? Gue jalan kaki aja, nanti ketahuan lagi kalau gue pulang larut malam. Lah, orang tua lu nggak tahu kalau lu keluyuran. Mata si Ray melebar. Joe menggelengkan kepalanya. Astaga, lu jangan kayak gini lah. Apalagi lu anak perempuan, bahaya tau. Joe hanya terdiam. Dalam hatinya ia berucap, "Nih bocah kayak orang gede aja nyeramain gue. Tapi kenapa kok rasa ini senang ya dapat perhatian dari dia?" Hei, Ray membuyarkan lamunan yang ada dalam pikiran Jovanka. Iya, lain kali gak gini lagi deh. Janji. Jari kelingking pun diangkatnya. Iya. Dan mereka mengaitkan jari kelingking tanda perjanjian. Mereka kembali melanjutkan perjalanan di tengah malam gelap dan sunyi. Hilir angin seakan menyapu tubuh mereka. Lagi-lagi jantung Ray berdetak kencang ketika Jovanka menyunggingkan senyumnya. Kaki melangkah berjalan santai. Akhirnya sampai di samping rumah Jovanka. Ya udah, gue balik ya. Bye. Joe tersenyum. Makasih. Ray berbalik badan dan berjalan menjauh dari gerbang rumah Joe. Joe masih melihat Ray di depan gerbang hingga tubuhnya tak terlihat lagi. Joe masuk dalam rumah dengan jurusan andalannya, menyelinap. Karena sudah larut malam, akhirnya Ray memutuskan untuk memesan ojek online. Tak berselang lama, ojol pun datang dan meluncur mengantar Ray sampai pintu gerbang kosnya. Ray memijahkan kakinya ke pintu gerbang, memanjat seperti Spider-Man. Akhirnya kaki Ray menginjak ke halaman dalam kosan. Ia masuk dalam kamar, menghempaskan tubuhnya yang didera rasa capek. Memandang langit-langit kamar dan membayangkan lengkungan indah yang terukir indah pada bibir Jovanka. Shit, kenapa gue jadi mikirin dia? Ucapnya berusaha menepis lagi. Ia berusaha memejamkan mata, berharap dapat tidur nyenyak di malam ini. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Ray terus teringat lengkungan indah yang terukir pada bibir Jovanka. Sudah bolak-balik memutar posisi tidurnya. Namun masih saja matanya terjaga hingga jam 2 pagi. Akhirnya Ray mengambil handphone beserta earphone yang ia pasang di telinga. Ia menyentuh layar gawai dan mencari aplikasi pemutar musik. Ia mengklik daftar lagu yang ada pada ponselnya. Sampai ia tertidur. Ray, bangun woi, udah siang. Ayo cari makan, gue udah lapar. Renan. Vicky berteriak kesal. Karena yang ada di dalam kamar tak juga menunjukkan batang hidungnya. Vicky kembali memanggil dengan panggilan yang semakin keras. Begitu juga dengan ketukan pintu yang semakin mengencang. Apa? Buka pintunya, Ray. Ya. Dengan mata yang masih memerah, Ray mengangkat badannya dan bangkit dari kasurnya. Apaan sih ya? Jir, pakai nguap lagi lu. Mana di sana? Emang mau kemana? Kan sekolah libur kok ya. Ucap Ray sambil memejamkan matanya. Nyari makan, lapar gue. Ayo bangun. Iya, nunggu mandi. Puas loh. Ray ngeloyor masuk ke dalam kamar mandi. Sedangkan Vicky memainkan game yang ada di laptop Rena. Ngapain lu? Tanya Ray sembari mengeringkan rambutnya memakai handuk. Main game, udah beres lu? Udah. Ray berganti baju, mengenakan kaos dan celana jeans pendek di bawah lutut. Tak lupa sandal jepit yang ia kenakan. Ray tampak sederhana, sehingga tidak ada yang curiga bahwasannya di Jakarta ia merupakan anak seorang pengusaha terkenal. Ray dan Vicky melangkahkan kaki ke warung di ujung jalan. Di sana terdapat warteg yang terkenal murah meriah, sehingga pas untuk di kantong pelajar, mahasiswa, atau pekerja yang mau irit. Bi, mau nasi, ayam goreng, tahu, tumis capcay sama sambal, bungkus ya. Bi Inah, pemilik warteg, ia membungkuskan pesanan Vicky. 20.000? Kamu pesan apa, Ray? Bi Inah yang memang telah mengenal nama Vicky dan Ray karena mereka tiap hari makan selalu di warteg miliknya. Nasi sama telur dadar aja, Bi.
7.000. Nih, ibu kasih bonus tahu ya. Kamu kan gak suka sayur. Ya elah, Ray aja dikasih bonus. Keluh Vicky. Lu udah dipotong, mestinya 21.000. Tuh, udah didiskon 1.000. Ucap Ina. Ya udah Bi, makasih ya. Ucap Ray sambil tersenyum. Ina pun membalas senyumnya. Ray dan Vicky berlalu, keluar dari dalam warung dan menuju ke tempat kos mereka. Handphone Vicky bergetar. Vicky merogoh saku celana dan mengambil bedak pipih yang tipis berbentuk persegi panjang. Ia menggeser kunci dari layar gawe miliknya. Kemudian Vicky membacanya. Desi, asik, gue datang bebe. Terlihat terona bahagia pada wajah Vicky ketika membaca pesan singkat itu. Kenapa lu? Ngomong sendiri, gila lu. Beginilah cinta, deritanya tidak berakhir. Gak nyambung kok ya. Mereka masuk ke dalam kamar yang bersebelahan. Ray, apaan? Nih, buat lo aja, gue mau makan di luar sama Desi. Ucap Vicky sambil memberikan sebungkus nasi yang baru ia beli. Rezeki nomplok, thanks ya bro. Ray meraih satu bungkus nasi dari tangan Vicky. Dan Vicky pun berlalu pergi setelah mengganti bajunya dan menyemprotkan parfum ke tubuhnya. Anjir Vic, lu pakai parfum satu botol. Teriak Ray dari dalam kamarnya. Biar Desi kelepek-kelepek sama gue Ray. Yang ada tuh anak bisa mampus kali Vic. Tidak ada lagi jawaban dari Vicky. Yang terdengar hanya suara motor Vicky yang berlalu pergi. Hari Minggu dipakai Ray untuk bebenah kosan tempat ia tinggal sekarang. Belum banyak barang di dalamnya. Hanya ada laptop, kasur yang ia gelar di lantai tanpa ranjang, baju-baju yang ia letakkan di dalam kardus, dan beberapa perlengkapan untuk makan dan karpet plastik yang ia gelar dalam kamarnya. Buku dan tas ia geletakkan di samping tempat tidur. Hanya gitar yang menjadi temannya dikala ia kesepian. Ray pintar bernyanyi dan mempunyai karakter suara yang lembut. Hanya Vicky yang menjadi temannya saat ini. Namun Vicky kini telah mempunyai gebetan yang bernama Desi. Otomatis, Vicky mulai menjauh dari Ray. Karena sekarang, Vicky lebih banyak menghabiskan bersama Desi. Ray membuka bungkus nasi yang ia beli, menikmati sarapannya setelah ia bebenah merapihkan kamarnya. Semua terlihat bersih, karena Ray sudah mengepel lantai. Ray tumbuh menjadi seorang lelaki yang mandiri, jauh dari kesan anak mami. Terlebih, Ray merupakan anak pertama dari Ray Van Adam, seorang pemilik perusahaan besar di kota Jakarta. Malam minggu ini Ray hanya sendiri. Vicky masih belum pulang dari jam 9 pagi. Ray keluar kamar membawa gitar dan duduk di teras depan. Matanya melihat langit yang hitam. Ada rasa rindu pada ibunya. Ray mengenang tentang kebersamaan dengan ibunya yang sekarang jauh darinya. Ia mulai memainkan gitar. Suara lembutnya mulai terdengar mendendangkan sebuah lagu. Ray menutup mata, menghirup nafas panjang dan mengeluarkan dengan pelan. Ia berharap ketika membuka mata ada sosok ibu di hadapannya. Ray membuka mata perlahan. Kampret, ngapain lo berdiri di depan gua? Kuya lo. Pengen aja, lagi lo ngapain main gitar sambil molor? Apa itu yang dinamakan penghayatan? Ucap Vicky memainkan alisnya. Jiwa seni gue terpanggil. Kalau lagi nyanyi, ya beginilah. Ucap Ray dengan tangan yang memetik senar gitar. Pret, mulai lebay lu. Vicky masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan Ray masih memainkan gitarnya. Uang tabungannya sudah menipis, karena Ray harus membayar keperluan sekolah. Dan juga biaya sehari-hari. Ray memutuskan untuk mencari kerja sepulang sekolah nanti. Woi, masih betah lu duduk 2 hari? Ucap Vicky mengagetkan. Kenapa lu? Berpikir gue kaget. Mata Ray masih fokus ke senar gitar. Jalan yuk. Ogah, ntar gue dikira home. Boring gue Ray, ayolah. Ray masih terus memainkan gitar kesayangannya
Hingga akhirnya gitar itu diambil paksa oleh Vicky. Mau dikemanain gitar gue ya? Ayo ikut gue. Ray memasukkan gitar dalam kamarnya dan mengunci pintu dari luar. Ray masih mengenakan celana jeans pendek di bawah lutut dan kaos warna hijau yang ia double dengan sweater warna abu. Vicky mengajak Ray jalan-jalan ke Braga. Vicky memarkirkan motornya di sebuah kafe di jalanan Braga. Mau ngapain? Nongkrong, pesan-pesan minum kek sambil menikmati malam minggu. Tunggu. Apaan? Gua ada duit. Ucap Ray sambil menggaruk kepala. Gue yang traktir. Oke. Ray pun mendorong pintu kafe. Giliran gue bilang traktir, cepet lu. Ucap Vicky sambil mengeko Reina. Di dalam kafe yang lumayan luas dengan bias lampu yang tidak terlalu terang, beserta musik soft yang mereka mainkan, memberikan ketenangan kepada customer yang hadir di sana. Minuman pun dipesan oleh Vicky. Rona Vicky terlihat bete di malam ini. Kenapa lu pasang muka kayak gitu? Desi belum nerima gua. Dia minta waktu. Vicky mengambil handphone dari saku celananya. Ia menggeser layar dan masih dengan bibir yang mancung. Mata Vicky membulat. Asik, ucap Vicky yang terlihat girang sesaat ketika ia membaca pesan singkat dari gawainya. Gue jadian, gue diterima. Lagi-lagi Vicky meluapkan kebahagiaannya di depan Reina. Reina hanya dia memperhatikan ekspresi Vicky yang sedang jatuh cinta, mengamati tingkah absurdnya ketika Vicky jatuh cinta. Jo, ke kafe yuk, bete gue. Ajak Fanya yang memang sedang bermain di rumah Jovanka. Jangan malam-malam baliknya ya. Oke. Jo bergegas berganti pakaian. Ia mengambil mini dress, namun teringat dengan ucapan Ray kemarin. Akhirnya Jo ambil celana jeans panjang dengan kaos yang ia double dengan jaket. Mata Fanya terbelalak melihat penampilan Jo yang menurutnya aneh. Kenapa lo liatin gue kayak gitu? Tanya Jo sambil menyemprotkan parfum favoritnya. Lo gak salah pakai baju, ucap Fanya dengan wajah penuh dengan keheranan. Enggak. Ayo. Fanya dan Jovanka akhirnya pergi ke kafe dengan alasan kepada orang tuanya mau ke rumah Salsa untuk mengerjakan tugas. Fanya membuka pintu mobil. Begitupun dengan Jo. Mereka masuk ke dalam mobil dan melesat ke kafe yang berada di Jalan Braga. Tanpa sepengetahuan Jo, Fanya telah berjanjian dengan Tristan. Mereka masuk dalam kafe dan memesan minum. Jo dan Fanya sedang asik mengobrol. Tiba-tiba, sosok Tristan berada di hadapan mereka. Jo, ucap Tristan yang membuat Jo ketakutan melihatnya. Fanya, gue pulang ya. Ucap Jo yang langsung beranjak dari kursi dan membawa tas kecilnya yang ia taruh di atas meja. Tunggu Jo, gue mau minta maaf atas kejadian kemarin. Padahal dalam hati, Tristan menyimpan rasa penasaran pada gadis yang bernama Jovanka. Ia tertantang untuk mendapatkan Jovanka yang menurutnya sok jual mahal itu. Jo kembali duduk di kursi. Oke, gue benar-benar minta maaf. Kalau lo gak suka tangannya gue pegang, gue minta maaf. Ucap Tristan. Jo memperhatikan wajah Tristan. Mengamati, apakah ia benar-benar minta maaf dari hati atau bukan? Hati Jo berbicara. Namun bukan Tristan si playboy namanya. Kalau belum bisa meyakinkan wanita, apalagi cuma anak SMA. Ya udah, iya, aku maafin kak. Ya udah, tugas gue selesai ya kak. Gue mau balik. Bye. Ucap Fanya yang beranjak dari tempat duduknya. Fanya, lo mau kemana? Tanya Jo dengan mata yang membulat. Udah, lo senang-senang aja sama Kak Tristan. Fanya pun berlalu pergi. Ada rasa takut bila berdekatan dengan Tristan. Namun Jo segera menepis, mengingat barusan Tristan sudah meminta maaf padanya. Maaf kak, aku ke toilet sebentar ya. Ucap Jo yang beranjak dari tempat duduknya. Oke, mau gue antar? Tanya Tristan menggoda. Ih, gak usah.
Joe pun beranjak pergi meninggalkan meja. Tak lama, makanan dan minuman pun datang. Semua disajikan di atas meja. Tanpa sepengetahuan Joe, Tristan memasukkan obat tidur pada minuman Jovanka. Berharap setelah Joe meminumnya, ia akan tidur dan dia bebas berbuat apapun pada gadis itu. Joe terlihat melenggang mendekat meja setelah dari toilet tadi. Kemudian ia duduk di kursi dan meminum jus stroberi yang ia pesan. Enak, Joe mengangguk sambil menyeruput jus yang ada dalam gelasnya. Tak berselang lama, akhirnya kepala Joe menjadi berat dan matanya kini didera rasa kantuk yang parah. Kamu kenapa? Tanya Tristan yang so heran. Entah kak, mataku kok jadi berat gini ya? Aku ngantuk. Joe akhirnya tertidur di atas meja. Tristan menunggu Joe hingga 10 menit. Joe masih tertidur. Akhirnya, Tristan membukakan pintu mobil dan menggendong Jovanka masuk ke dalam mobilnya. Berhenti, Vic, berhenti. Apaan sih? Gue kenal sama orang itu. Telunjuk Ray mengarah pada Tristan. Ray memperhatikan tingkah Tristan yang gelagapan. Sedangkan Joe sudah tertidur berada di dalam mobilnya. Joe, mata si Ray membulat ketika ia melihat Jovanka yang tertidur di dalam mobil pria itu. Mobil Tristan pun melaju. Vic, ikutin mobil itu. Tunjuk Ray kepada mobil Tristan. Vicky memacu motor SUV miliknya, mengikuti mobil Tristan dari belakang. Sebenarnya aku siapa, Ray? Tanya Vicky yang sedang mengendarai motornya. Nanti gue jelasin, lu fokus saja sama mobil itu ya. Oke. Dengan cepat Ray membuka aplikasi handphone dan mencatat nomor plat mobil yang dikendarai oleh Tristan. Mobil masuk ke salah satu hotel di Bandung. Tristan menggendong Joe masuk ke dalam hotel setelah mendapatkan kunci kamar. Dan akhirnya Tristan langsung masuk ke dalam kamar. Kalau dalam waktu 10 menit gue gak keluar, lu balik duluan aja, oke? Pesan Ray terhadap Vicky di depan hotel. Oke. Tanpa banyak ngomong, Vicky menunggu di bawah pohon yang berada di pinggir jalan selama 10 menit. Ketika Vicky hendak menstarter motor, tiba-tiba melihat Tristan meluncur kencang dengan mobilnya. Vicky memutuskan untuk pulang ke kos duluan, sesuai dengan perintah Reina. Ray masuk ke dalam hotel. Ia menanyakan kepada resepsionis hotel tentang letak kamar dari pemilik nama Tristan, dengan alasan mau memberikan pesanannya. Resepsionis pun memberitahu letak kamarnya. Ray bergegas pergi mencari nomor kamar 23 itu. Karena Tristan tidak sabar ingin menyentuh Jovanka, ia langsung mengunci pintu dari dalam kamar. Jovanka sudah terbaring di atas ranjangnya. Tristan telah membuka baju. Kini ia bertelanjang dada dan bergegas naik ke atas ranjang. Sini lu, bangsat! Ray menarik tangan Tristan setelah ia masuk ke dalam kamar itu. Tubuh Ray dan Tristan kini saling berhadapan. Ekspresi wajah bingung tercermin pada Tristan. Lu siapa? Tanya Tristan dengan mata yang membulat. Gak perlu tahu siapa gua. Jawab Ray dengan melebarkan matanya yang sipit itu. Itu urusan gua. Lu masih bocah ya? Jawab Tristan sambil mendorong Ray. Tubuh Ray terdorong ke tembok kamar. Akhirnya terjadilah perkelahian dalam kamar itu. Adu jotos pun terjadi pada saat itu. Sedangkan di sana Joe telah terusik dari tidurnya. Gadis itu mengucak matanya ketika ia terbangun dari pingsan. Joe memegang kepalanya yang terasa sakit hingga akhirnya mata Jovanka terbelalak ketika melihat Ray dan Tristan sedang adu jotos. Hentikan! Pinta Joe sambil berteriak. Ray dan Tristan melihat ke arah Joe yang sedang duduk di atas ranjang. Dengan cepat Tristan melayangkan bogem mentah kepada pipi Reina ketika ia sedang lengah. Tubuh Ray terhempas karena tonjokan yang melayang dari kepala lengan Tristan. Dengan terburu-buru, Tristan mengambil kaos dan berlalu pergi dari dalam kamar yang ia pesan. Sementara Joe masih dengan ekspresi ketakutan di atas ranjang. Ray mendekat dengan perlahan agar Jovanka merasa tenang. Jo, lu gak apa-apa? Ray duduk di samping Jovanka. Tiba-tiba Joe memeluk Ray. Ada rasa kaget, namun ada senang dalam hati Ray. Namun rasa bingung yang lebih mendominasi, karena tiba-tiba Joe memeluknya saat itu. Gue takut, Ray.
Tristan kurang ajar. Gue benci sama dia. Joe mengeluarkan emosinya ketika ada dalam pelukan Reina. Ray hanya terdiam dengan lengan yang masih mendekap tubuh mungil Jovangga. Tenang, gue udah di sini sama lo. Lengan Ray mengusap lembut rambut Jovangga. Bersambung.